Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, kami rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, tema kita saat ini mengatakan berani menyuarakan kebenaran. Wah, ini benar-benar mengkritisi, menampar, atau menyentakkan setiap kita. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena memang sekarang ini kita disuguhkan oleh suasana sepertinya banyak mulut yang bungkam, banyak hati yang tidak lagi tergerak oleh suara kenabian di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga tepat sekali ketika tema kita mengatakan berani menyuarakan kebenaran. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita melihat seorang sosok Yohanes yang mampu menyuarakan kebenaran itu. Bahkan ketika dia berhadapan dengan penguasa, dengan raja, ketika dia melayani di tahun 60-an, 70 Masehi, ketika surat ini dituliskan oleh Markus di tengah-tengah kehidupan kita, di mana pasal ini menggambarkan konflik antara kerajaan duniawi yang diwakili oleh Herodes dan istananya dengan kerajaan Allah yang diwakili oleh seorang Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis mampu dan mau serta berani menegur Herodes karena pernikahannya yang tidak sah, yang kemudian menyebabkan kematian dari seorang Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang menjadi penegasan nats dari topik kita pada saat ini. Hal yang pertama tentu saja, Markus ingin menegaskan adanya keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang mewakili adanya contoh keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Bahkan ketika dia tahu kebenaran itu bisa membahayakan nyawanya sendiri, namun Yohanes tegas menegur Herodes atas pernikahannya dengan Herodias. Di sini ditunjukkan penting sekali integritas dan keberanian dalam berpegang pada kebenaran moral dan ajaran-ajaran agama. Walaupun mungkin kita harus siap menghadapi risiko yang sangat besar ketika menyuarakan hal itu. Yang kedua yang mau ditegaskan, tidak lain adalah kebejatan moral dan kesewenang-wenangan kekuasaan, di mana kita melihat Herodes dan keluarganya menggambarkan bagaimana kekuasaan yang tidak dibarengi dengan moralitas dan bisa membawa tindakan-tindakan yang sangat buruk, bahkan menelan korban. Herodes dipancung kepalanya oleh permintaan anak putri dari mereka. Saudaraku di dalam kasih Tuhan, hal yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah harga diri dan kehormatan. Di mana kita melihat Herodes pada awalnya segan terhadap Yohanes,
karena dia tahu dan mengakui integritas serta ketulusan serta kesetiaan seorang Yohanes kepada Tuhan, di mana dia lebih memilih menjaga harga dirinya di depan para tamu dengan memenuhi permintaan yang tidak masuk akal itu. Awalnya Herodes masih begitu menghargai seorang Yohanes, tapi karena dia takut dipermalukan dan tidak punya harga diri, dia akhirnya memenuhi permintaan itu. Lalu hal yang keempat yang bisa kita lihat melalui penegasan Nats pada saat ini tidak lain adalah kesetiaan dan penghormatan. Bagaimana pelayanan seorang Yohanes meskipun kematian menjemputnya. Di sini kita melihat bagaimana kesetiaan dan penghormatan itu ketika murid-murid Yohanes mengambil jasadnya dan menguburkannya dengan layak. Ini artinya sebuah penekanan akan kesetiaan kepada pemimpin spiritual dan memberikan penghormatan yang pantas untuk orang-orang yang telah memberikan arti akan kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang berikut tidak lain adalah bicara tentang perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Yohanes Pembaptis, meskipun seorang nabi yang hidup di padang gurun, dia berdiri dan menyuarakan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa ketiga ini. Saudaraku, ini menggarisbawahi penting sekali peranan suara profetik dalam mengingatkan dan menegur masyarakat serta penguasa tentang keadilan dan kebenaran. Untuk itu, di sini kita diajak untuk mengambil refleksi melalui konteks firman Tuhan pada saat ini. Apa refleksi yang pertama? Refleksi yang pertama tentu saja adalah hadirkanlah pribadi yang komit kepada kebenaran itu. Apa yang mau dinyatakan dalam situasi itu? Refleksi ini menantang kita untuk mempertanyakan sejauh mana kita berkomitmen pada kebenaran yang bersumber dari Allah itu. Apakah setiap kita siap berdiri untuk kebenaran, bahkan ketika mungkin kita tidak menjadi pribadi yang populer, kita mungkin tidak menjadi pribadi yang disanjung. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa menyuarakan kebenaran benar sangat membutuhkan komitmen dalam kehidupan kita. Butuh keberanian yang besar, serta sikap yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan melalui refleksi kita di dalam perikop ini? Adanya keberanian dalam iman. Kisah Yohanes Pembaptis ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana imanmu, sejauh mana iman kita memberi kita keberanian untuk berbicara melawan ketidakadilan ini. Adakah iman yang berani yang engkau miliki? Hal ini mengajarkan setiap kita bahwa iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh di dalam Kristus akan memberikan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari menyuarakan kebenaran. Lalu apa yang ketiga? Adanya tanggung jawab sosial. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita diajak untuk merenungkan bahwa kita haruslah menjadi pribadi yang bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Apakah kita berani menyuarakan kebenaran di lingkungan sekitar kita? Lihatlah sekarang orang lagi mempertanyakan dalam kasus Vina, Egy atau Eki itu, adakah suara kebenaran itu mampu keluar dari mulut kita? Apakah kita merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi menyuarakan kebenaran agar perjalanan kehidupan kita lebih adil dan benar? Lalu apa yang berikut yang mau menjadi refleksi bagi kita? Beranilah menghadapi ketakutan dan resiko. Benar, saudaraku dalam kasih Kristus, sahabat terbaik, menyuarakan kebenaran seringkali kita akan berhadapan dengan ketakutan dan resiko. Namun refleksi kita saat ini mengajak kita untuk mengevaluasi
Bagaimana kita menghadapi ketakutan dalam kehidupan kita? Yohanes Pembaptis mengajar kita bahwa kebenaran itu jauh lebih penting daripada rasa aman pribadi lepas pribadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang menjadi refleksi bagi kita? Hadirlah di dalam menghadirkan komunitas yang berani menyuarakan kebenaran itu. Artinya apa? Di sini digarisbawahi pentingnya solidaritas dan dukungan komunitas yang menyuarakan suara-suara kebenaran. Maka bersekutulah, maka berkomunitaslah dengan orang-orang yang berani menyuarakan suara kebenaran itu, agar kebenaran itu nyata. Benar, kebenaran itu bisa kalah, tapi kebenaran itu tidak bisa salah. Lalu apa yang berikut? Hal yang berikut menjadi refleksi untuk setiap kita, adanya pengorbanan untuk kebenaran. Benar, menyuarakan kebenaran itu sangat membutuhkan pengorbanan. Tapi belajarlah dari seorang Yohanes. Dia berani dan mau berkorban, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Maka saudaraku, menjadi refleksi bagi kita. Kita ditantang untuk merenungkan, apakah kita siap menyuarakan kebenaran itu? Apakah kita siap untuk mengorbankan kenyamanan, mengorbankan reputasi, atau bahkan kehidupan kita demi memperjuangkan kebenaran itu? Lalu apa yang terakhir? Memahami kekuasaan dan moralitas. Refleksi ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita memahami dan menggunakan kekuasaan dalam kehidupan kita. Ingat, kekuasaan, jabatan itu ada masanya. Jangan sampai kekuasaan jabatan yang ada padamu justru engkau salah gunakan. Belajarlah dari kisah Herodes, di mana kita diajarkan bahwa kekuasaan itu harus selalu diimbangi dengan moralitas, keadilan, dan kebenaran di dalam Kristus. Maka saudaraku, kalau diberi tongkat, jangan jadikan untuk memukul, tapi jadikanlah untuk menuntun di dalam menjalani kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk selalu berani menyuarakan suara-suara kebenaran di dalam kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.